Jadi dalam peraturan daerah, karena itu peraturan, nggak boleh kita asal. Karena ini peraturan itu masuk dalam produk hukum. Dan produk itu ada tata caranya, karena ada undang-undang tentang bagaimana pembentukan produk hukum. Nggak boleh kita membuat peraturan misalnya asal soal, apalagi bertentangan misalnya dengan hukum yang di atasnya. Nah, itu tidak boleh, itu pasti akan dibatalkan. Karena saya kira yang namanya peraturan daerah itu memang mestinya disadari harus dijalankan bersama. Karena sudah disepakati pada 31 32, ya tinggal nanti kita ingatkan pemerintah bahwa paling tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan karena itu dilarang merokok di area-area misalnya sekolah, tempat kanak-kanak walaupun bapaknya nganter itu kan misalnya. Tapi kalau pengen merokok kan juga bukan berarti di situ. Sebenarnya itu nanti memang perlu sosialisasi. Kita sibuk, kita anggota dewan. Orang Parpol, ya jujur saja kita sedang sibuk pemilihan wali kota dan gubernur. Ya gitu. Pasti setiap, tidak saja di Cilegon, saya kira di seluruh provinsi Banten termasuk di Indonesia yang namanya orang Parpol itu, setelah kita beres alhamdulillah presiden menang, ya tinggal kita mengusung gubernur dan wali kota. Karena Cilegon bukan kabupaten, wali kota dan gubernur Banten. Kita jalannya dengan sukaria, senang, enjoy, ya, melayani masyarakat ya tiap hari, menemui masyarakat tiap hari, tugas-tugas di DPR, sisa pengabdian ya tiap hari, ya pokoknya kita laksanakan dengan enjoy supaya badannya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat sahabat podcast Radar Banten. Kali ini kembali lagi dengan saya Bayu Mulyana. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidi. Sebagai informasi buat sahabat podcast Radar Banten, narasumber kita kali ini bukan narasumber biasa. Selain dikenal sebagai legislator yang berpengalaman karena sudah berperiode-periode menjadi anggota dewan, beliau juga dikenal sebagai tokoh masyarakat yang pokoknya tokoh masyarakat yang serbaguna. Nah, biar kita nggak lama-lama, kita langsung aja sapa narasumber kita. Selamat pagi atau siang nih Pak Haji? Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Bayu Mulyana. Ya. Boleh disapa dulu sahabat podcast Radar Banten ya, Pak Haji. Ya, pemirsa Radar Banten, makasih sudah mengundang saya dan selamat pagi menjelang siang. Ya, siap menerima pertanyaan dari Bayu Mulyana. Silakan. Nih seperti saya jelaskan tadi ya sahabat podcast, kenapa saya manggil beliau itu Pak Haji, karena beliau itu adalah dikenal juga sebagai tokoh masyarakat yang punya suara merdu. Beliau berpengalaman di MTQ, beliau juga berpengalaman pokoknya untuk tilawatul Quran dia jagonya. Jadi bukan macam-macam nih, kita harus takjim sama beliau sahabat podcast. Nah Pak Haji, kita bincang-bincang kali ini kita mulai dengan ini kan kita sudah mau memasuki masa-masa transisi legislasi. Nah kira-kira apa sih sekarang sedang sibuk-sibuknya Dewan Kota Cilegon ini sekarang? Dewan Cilegon di masa akhir tugas masih tetap bekerja dengan baik, Bayu. Terbukti sekarang kita sedang menyelesaikan 3 raperda. 3 raperda ya. Raperda kita, raperda tentang tanggung jawab sosial lingkungan, tentang perparkiran dan satu tentang protokol tentang keuangan dan hak dari anggota DPRD. Jadi ya memang secara aturan kita ini insya Allah di 4 September kita akan berakhir. Tapi kita tidak mengenal akhir itu. Kita mengenalnya kita pengabdian, berjuang semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak ada yang berhenti. Ya, semuanya tetap sesuai prosedural, melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi dewan, termasuk sedang legislasi. Bentar lagi juga kita akan soal pertanggungjawaban APBD. Itu kita akan bahas juga. Saya kira intinya kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Berarti di akhir masa jabatan bukan berarti santai-santai, tinggal santai-santai aja gitu, enggak ya Pak Haji? Enggak lah, kita tidak mengenali.
itu ya di samping tugas pokok fungsi dewan yang lainnya ya kita tetap juga masih menyelesaikan 3 perda itu yang ada yang diinisiasi oleh DPRD dan ada yang juga dari usulan pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota. Gitu. Pak Haji, sebagai edukasi nih ya untuk sahabat podcast Radar Banten. Nah kalau kan tadi Pak Haji cerita sekarang sedang sibuk membahas 3 peraturan daerah ya, rancangan perda. 3 raperda ya. Nah sebenarnya buat lahir sebuah peraturan nih yang kemudian berlaku untuk masyarakat dan juga semua stakeholder, itu prosesnya kayak gimana sih Pak Haji? Buat edukasi untuk sahabat podcast. Ya sahabat podcast Radar Banten, saya kira gini, kalau lahirnya Raperda atau perda itu pertama setiap tahun kan kita tentukan dulu prolegnya, program regenerasi daerahnya, apa saja yang kira-kira kebutuhan yang akan kita selesaikan selama periode 1 tahun. Baru kalau memang itu inisiatif dari DPRD, karena perda itu ada 2, ada yang diinisiasi oleh teman-teman kita di 4 komisi, pokoknya DPRD saja, ada yang memang dari pemerintah Kota Cirebon atau eksekutif. Kalau eksekutif misalnya ya salah satunya kan APBD. APBD setiap tahunnya itu memang itu produk dari eksekutif, dibahas oleh anggota DPRD yang tergabung dalam badan anggaran. Kalau inisiatif komisi biasanya banyak sekali. Salah satu yang sekarang kemarin yang diusulkan juga misalnya tentang proses usulannya dari DPRD tapi sekarang di eksekutif, pemisahan antara badan pendapatan daerah ya dengan badan pengelolaan. Pada pembicaraan tingkat 1 namanya itu kita mulai misalnya diusulkan penyampaiannya, kalau dari eksekutif itu diusulkan oleh eksekutif ya. Kalau dari DPRD ya DPRD, tetapi kalau dari DPRD itu rapat internal dulu sebelum disampaikan kepada rapat paripurna. Antara itu mau ada diusulkan, ada jawaban fraksi di masing-masing itu, baru setelah jawaban fraksi sepakat ditentukan, kalau inisiatif DPRD diusulkan melalui rapat penyampaian di forum rapat paripurna. Kalau misalnya dari eksekutif, langsung saja mungkin setelah surat masuk kepada DPRD, sekitar DPRD masuk dalam badan musyawarah, maka kita agendakan hari A tanggal berapa begitu ya untuk disampaikan penyampaian. Dari penyampaian itu namanya terus ada tanggapan fraksi. Seluruh fraksi beri tanggapan apa yang diusulkan. Bahkan di tanggapan fraksi itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh eksekutif. Setelah misalnya pandangan fraksi dijawab dulu oleh wali kota tentang pertanyaan dari 8 fraksi ya gitu tuh. Gerindra bertanya apa, Golkar bertanya apa, semua itu yang kalau yang sama mungkin dijawab sama oleh wali kota dalam konteks penyebutannya saya menjawab fraksi Golkar misalnya Gerindra dan seterusnya tentang persoalan ini dijawab. Kalau berbeda ya silakan. Setelah kita melakukan itu baru kita fraksi mengusulkan, karena ini sifatnya pansus maka harus diisi oleh badan atau anggota dewan dari seluruh fraksi mengusulkan kepada sekretaris DPRD bahwa untuk pansus A ini terdiri A, B, C, D. Setelah itu baru dipilih pimpinan pansusnya. Sudah dipilih itu disampaikan dalam rapat paripurna, ditentukan misalnya Bayu Mulyana misalnya itu pimpinan pansus A terus dan seterusnya. Setelah itu baru kita sudah sah, karena itu sudah di-SK-kan, sudah ditandatangani oleh pimpinan, maka kita baru bekerja berdasarkan keputusan itu dengan OPD terkait, biasanya memanggil OPD terkait, stakeholder terkait, misalnya dengan ada hearing dengan masyarakat, dengan stakeholder terkait, termasuk juga kita, karena biasanya perda itu juga kota lain atau kabupaten lain itu sudah ada atau perlu ada referensilah sekedarnya, itu kita bersilaturahmi berkunjung dan itu namanya untuk menjadi referensi saja gitu ya, untuk menjadi referensi supaya ada keselarasan. Setelah sampai punya pembahasan itu panitia khusus melaporkan kepada pimpinan, karena bermula dari pimpinan diselesaikan oleh pimpinan, dan apabila dinyatakan sudah selesai maka
daripada pembicaraan tingkat 2 namanya, itu rapat paripurna persetujuan, itu namanya tingkat 2. Artinya antara DPRD dan eksekutif setuju bahwa rapat ini setelah dilakukan pembahasan dan selesai, baik secara narasi klausul Kamil Hukam gitu ya, provinsi secara ininya, maka klausul-klausul pasal telah perubahan itu di rapat paripurna disetujui, ditandatangani oleh pimpinan DPRD, ditandatangani oleh eksekutif itu wali kota, baru kita sampaikan itu kepada wali kota dan disampaikan ke gubernur untuk dievaluasi. Saya kira itu prosesnya agak panjang makanya juga. Itu bermula juga harus ada naskah akademik awalnya. Kenapa perda ini sebagai titik awal naskah awalnya itu naskah akademik awalnya itu. Kenapa ini ada? Apa alasan sosiologis, psikologis dan sebagainya itu melalui akademik. Begitu kira-kira. Agak panjang maka 3 bulan gitu ya. Jadi intinya sahabat podcast Radar Banten bahwa untuk melahirkan satu peraturan daerah itu prosesnya cukup panjang dan juga dikaji secara matang ya Pak Haji, begitu ya sebenarnya. Mulai naskah akademik oleh akademisi terkenal gitu. Untuk alasan melalui Kanwilkom. Jadi dalam peraturan daerah, karena itu peraturan nggak boleh kita asal. Karena ini peraturan itu masuk dalam produk hukum. Dan produk itu ada tata caranya karena ada undang-undang tentang bagaimana pembentukan produk hukum. Nggak boleh kita membuat peraturan misalnya asal soal apalagi bertentangan misalnya dengan hukum yang di atasnya. Nah, itu tidak boleh. Itu pasti akan dibatalkan. Gitu Pak Bayu gitu. Oh iya. Pak, kalau ngomongin soal peraturan, berarti di tahun ini kira-kira sudah berapa banyak tuh yang digarap oleh? Saya lupa menghitung, tapi yang jelas memang belasan ya, karena memang waktu kita juga ini kan terus terang kalau soal itu kan juga terkait dengan OPD. Oh iya. Kalau OPD mengusulkan di bulan Januari misalnya atau Februari kita bisa bahas. Tapi kadang-kadang OPD juga mempersiapkan, terutama bicara naskah akademik, kan begitu ya. Saya udah belasan kan APBD aja berapa gitu ya. Misalnya reguler perubahan itu udah pasti, ini belum APBD, belum pertanggungjawaban, belum KPJ. Semuanya kira kita kurang lebih ya mungkin saya persisnya saya nanti tanya dulu mungkin, tapi di belasan 20-an lah. Itu 1 tahun ya? 1 tahun. Banyak juga ya? Karena kita kadang-kadang kan maraton kita. Kalau memang kita kewajibannya eksekutif sudah harus menyampaikan, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu kan kita tunda. Misalnya apa? Ya mohon maaf, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini kita lebih mengutamakan produknya DPRD atau DPRD itu adalah bagaimana menghasilkan peraturan daerah. Itu yang penting. Karena salah satu fungsi DPRD juga di situ ya. Salah satu fungsi DPRD itu membuat peraturan daerah, bukan membuat karena legislatif itu ada di DPR RI. Kita adalah salah satunya pembentuk peraturan daerah bersama dengan eksekutif. Begitu. Pak, ngomongin soal peraturan ini, saya belum lama ini baca berita. Ada salah satu perda yang sudah memang berlaku kurang lebih 2 tahun lah Pak Haji. Tapi implementasinya masih belum maksimal. Contoh satunya adalah perda KTR, kawasan tanpa rokok Pak Haji. Nah gimana tanggapan Pak Haji ini? Kan sesuatu yang tadi sudah dibahas secara panjang, detail, dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi pada implementasinya kurang efektif, itu gimana Pak Haji? Menurut Pak Haji, apa tuh? Ya, kalau bicara ideal harusnya dilakukan. Karena pembahasannya kan antara DPRD dan pemerintah kota eksekutif. Saya mengetahui ini usul dari Komisi 2 tentang kawasan tanpa rokok. Karena naskah akademik itu berbicara bahwa penting di dalam dunia atau di dalam lembaga pemerintahan itu mesti ada. Walaupun kita ini perokok berat, kan bukan di situ dilarang. Tetapi ditempatkan yang rokok itu pada tempatnya. Katakanlah kalau ini ruangan AC kan berarti ada di luar. Kita DPRD itu sudah memberikan itu tuh, walaupun kesannya itu apa-apa, bukan gitu. Kalau dijalankan kan di pemerintah, misalnya di rumah sakit itu harus jelas. Kantor-kantor pemerintah harus jelas. Jangan kita itu sembarangan, karena rokok itu seperti saya tidak merokok itu berbahaya kalau misalnya dekat dengan perokok, karena saya itu pasif. Hal itu pun sudah dipikirkan sebetulnya. Karena saya kira yang namanya peraturan daerah itu memang mestinya disadari harus dijalankan bersama. Karena sudah disepakati pada 31 32. Ya tinggal nanti kita ingatkan pemerintah bahwa
paling tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah itu. Dilarang merokok di area-area misalnya sekolah, tempat kanak-kanak, walaupun bapak ibu bapaknya nganter itu kan misalnya. Tapi kalau pengen merokok kan juga bukan berarti di situ. Sebenarnya itu nanti memang perlu sosialisasi. Ini terima kasih saya diingatkan itu, nanti kita sama-sama sampaikan kepada pemerintah melalui dinas kesehatan mestinya bahwa sesungguhnya di dunia ini ya bukan kita seenaknya. Memang di Indonesia kan banyak penggemar perokok, gitu kan ya. Tapi kan juga tidak boleh seenaknya karena ada hal-hal. Masa di rumah sakit misalnya pengen ngerokok saja kan gitu. Tinggal itu. Ini memang implementasinya perlu diluruskan semua. Perlu ada sosialisasi bahwa ini penting. Bukan sekedar kita tuh aja, penting saya kira. Nanti orang udah terbiasa. Kalau kamu pernah ke Singapura lihat, ya kan, misalnya, ya katanya gitu, ya katanya saya juga, itu katanya bukan Pak Haji udah kesana langsung gitu, ya katanya, itu kan di luar aja nggak boleh ngerokok sembarangan kan begitu, dan membuang puntungnya saja juga ini, lah kita mestinya tuh pada sampai arah situ, paling tidak ya, karena memang saya menyadari setiap implementasi dari peraturan daerah itu ada hal-hal kos yang harus dikeluarkan, misalnya ya tempat-tempat untuk menyampaikan khusus, Saya kira itu Pak Bayu, bukan, kalau tanggapan saya mestinya dilaksanakan. Paling tidak tahap demi tahap menuju itu, karena saya meyakini yang namanya untuk mengatur kebiasaan orang itu agak susah. Tapi kalau pemerintah memaksa itu bisa. Ya kan gitu. Karena tugas pemerintah itu memaksa dalam konteks ya menjalankan peraturan undang-undang. Saya kira begitu Pak Bayu. Artinya bahwa agar peraturan yang sudah lahir itu bisa berjalan efektif, sebetulnya perlu juga dukungan semua pihak, Pak ya. Kayak tadi misalnya kalau satu PDKTR aja, memang diakui juga oleh pihak pemerintah bahwa kekurangannya adalah kayak tanda-tanda tadi yang sudah singgung Pak Haji. Misalnya titik ini nggak boleh ngerokok, kawasan rokok khusus. Nah berarti memang perlu dukungan. Ya memang kan di situ kan semua terlibat sebenarnya. Memang harus didukung, pemerintah harus didukung oleh semua. Saya kira tidak ansih pemerintah, tapi pemerintah punya kewajiban mengatur itu. Misalnya kasih tanda, tak sampah di badan jalan misalnya. Walaupun itu sudah ada kan perlu ada pengawasan. Khusus di sekolah-sekolah jelas, aturannya jelas, bahkan instruksinya jelas, perubahannya misalnya jelas. Itu kan saya kira salah satu tindakan sebagai upaya implementasi daripada perda itu. Khusus misalnya di rumah sakit. Sekian meter hilang ini, apa kan memang itu harus kerjasama pemerintah itu melalui dinas kesehatan. Kalau misalnya rumah sakit, dinas kesehatan. Misalnya urusan sekolah, dinas dindik, saya kira sudah benar perda ini sebenarnya. Udah betul. Tinggal implementasinya memang harus kerjasama semua pihak, terutama OPD yang memang ya, karena saya kira semua OPD juga pasti ada yang merokok. Kan dan di sini kan kalau misalnya perempuan ya mungkin ada juga, tapi banyaknya tidak di Cilegon itu. Kan perlu juga diatur. Ada orang hamil di rumah sakit dan sebagainya. Intinya saya kira memang perlu dukungan semua pihak, termasuk juga perusahaan-perusahaan. Karena mungkin di perusahaan kan juga itu apalagi perusahaan-perusahaan yang kimia. Walaupun sudah ada tanda mungkin secara internal. Tapi mungkin juga kalau pemerintah merujuk kepada perda ini, itu kan lebih menguatkan namanya. Gitu. Pak, ngomongin soal peraturan. Biasanya peraturan itu ditujukannya hanya untuk masyarakat saja atau memang ada juga Pak peraturan yang secara khusus dibuat ya untuk internal pemerintahan? Ya kalau internal pemerintahan itu namanya aturan. Itu bukan intern namanya kan. Kata instruksi kepala dinas. Jadi ya berlaku kepada kepala dinas dan kedudukannya sifatnya itu kan cuma lokal. Tapi kalau perda itu berarti untuk seluruh. Nggak hanya masyarakat aja ya? Tidak, masyarakat, untuk pemerintah juga sama. Namanya juga peraturan daerah, berbeda kalau instruksi kepala dinasnya. Kalau dinasnya pendidikannya untuk berlaku pada pendidikan saja, nggak mungkin berlaku pada dinas olahraga kan? Gitu ya. Tapi kalau bicara perda, misalnya kawasan merokok, ya seorang kepala dinas olahraga gitu, kepala dinas apalagi perpustakaan, ada yang laki-laki dinas. Apalagi yang laki-laki PU kan sama peraturannya. Misalnya di ruang
yang kira-kira steril itu perlu ada pengecualian. Silakan untuk misalnya merokok pada area tertentu kan juga enak. Katakanlah kita misalnya di bandara, ya kan, siapapun yang ingin merokok tuh ada orang smoking room atau di hotel kan gitu kan enak. Jadi yang ke situ silakan mau mabok rokok kayak gitu, mau puyeng itu ada ngerokok. Tapi ketika di luar kita aman-aman saja kan, ya gitu tuh. Iya. Nah jadi begitu ya sobat podcast Radar Banten, bahwa DPRD itu meskipun sudah menjelang akhir masa jabatannya bukan berarti santai-santai aja, justru malah makin sibuk ya jelang akhir itu ya. Ada target nggak sih sebenarnya Pak? Dewan itu setiap tahunnya misalnya harus melahirkan, harus apa? Iya sebenarnya gitu. Kan dinamanya prolegda ditetapkan, prolegda itu ditetapkan dalam rapat Tulpuna Bayu. Iya. Artinya seluruh OPD itu jelas bahwa targetnya katakanlah 20. Dalam kenyataannya mungkin saja 15. Oleh sebab misalnya keterlambat kalian mengusulkan. Kan susah kalau yang haknya eksekutif kan nggak boleh sama DPRD. Walaupun sebenarnya DPRD itu bisa mengambil inisiatifnya dari DPRD. Tapi kan juga tidak begitu, kecuali ya memang berdasarkan kunjungan, berdasarkan pembicaraan pada level-level masing-masing komisi, perlu adanya peraturan daerah baru DPRD yang mengusulkan. Saya kira itu. Jadi memang harusnya ada target. Kenyataannya kadang bisa lebih, karena bisa lebih katanya karena ada mungkin aturan undang-undang baru yang mandatorinya harus segera. Oh begitu. Ya kan? Iya. Misalnya apa? Tentang sekarang terakhir baru ini tentang RPJPD, ya kan? Mestinya harus ini dipercepat karena instruksi menterinya ya begitu, diselesaikan paling lambat di awal bulan Juli minggu pertama. Yang harusnya kita jadwalnya kan maju ke sana, kita percepat. Soal misalnya apa? Peraturan PBG misalnya kan dan sebagainya kan ada itu. Jadi sekali lagi itu tergantung yang telah disampaikan itu, kadang ada yang mencapai, kadang juga tidak melebihi. Ini tergantung kepada masing-masing OPD dalam hal menyampaikan yang menjadi kewajiban dari eksekutif itu. Begitu. Pak, berarti misalnya pemerintah nggak bisa bebas begitu aja mengajukan usulan raperda. Nggak bisa. Jadi raperda itu Bayu awalnya di paripurna kan usulannya itu masuk kepada Bapemberda namanya, Badan Pengatur Perda. Itu diinventarisir, kalau itu sudah menjadi kesepakatan itu di rapat paripurnakan. Ada perubahannya di awal misalnya disampaikan, misalnya awal itu ya bahwa perda untuk tahun ini itu perda A, B, C, D. Dalam kenyataannya nanti ada perubahan disampaikan juga oleh rapat paripurna oleh sekretaris DPD disampaikan. Karena ada argumentatifnya, terutama menyangkut misalnya regulasi dengan pusat biasanya. Kenapa tidak dibahas misalnya ininya karena belum diperlukan dan sebagainya. Walaupun dalam aturan yang lama itu masih dibolehkan. Walhasil dalam konteks peraturan daerah ini saya kira tidak boleh ujug-ujug kecuali memang mandatorinya harus segera. Tadinya tidak terdata, tidak terverifikasi, tidak disampaikan oleh rapat paripurna, tetapi itu karena menjadi kewajiban dengan diundang-undangkannya undang-undang baru dan segera. Nah, itu biasa. Harus ada turunan segera. Itu nanti cuma kita nanti disampaikan dalam forum rapat paripurna itu ada perubahan jumlah. Misalnya yang ini semula A tidak ada, akibat ini ada. Itu kan ada nanti keterangan dan disampaikan di rapat paripurna, disampaikan oleh sekretaris DPRD berserta argumentasi. Begitu Bapak. Enggak kayak tahu bulat berarti ya. Bisa dadakan. Enggak bisa begitu kan. Enggak bisa Pak Wakil Mantan bikin peraturan itu. Enggak bisa dadakan. Di naskah akademik itu dulu yang lama biasanya. Naskah akademik itu kita uji, dari naskah akademik itu ya kita bawa, kita misalnya bertemu dengan Kanwil Kumham Provinsi Banten, kita sandingkan di situ secara narasi menurut Kanwil Kumham itu udah benar belum? Kan biasanya akademis itu begini, bagaimana secara kamu? Ini ada koreksi soal kalimat narasi soal ini, di situ berargumentasi dengan aturan yang ada. Dari itu kita namanya harmonisasi itu namanya. Sudah diharmonisasi baru kita mulai kalau memang itu ini
baru kita disampaikan dalam rapat pleno. Jadi enggak kayak orang bikin tahu bulat dada kali 500 rupiah, bukan begitu. Iya. Dan kita ada proses. Namanya keperaturan daerah, apalagi udah berdaerah, ya harus begitu, harus ada kajian. Nggak boleh, kecuali yang mandatori. Ya, yang mandatori itu ya seperti apa namanya tadi tuh Cipta Kerja turunannya. Ya kita juga bahas itu sama itu loh. Itu namanya mandatori. Kalau yang memang menjadi turunan dari undang-undang ya harus ada naskah akademik dulu dong. Iya. Ininya tinjauan sejarahnya apa, sosiologinya apa, jadi gitu kan, dan lain sebagainya. Saya kira gitu. Naskah akademik itu rumuskan secara bersama-sama atau hanya oleh para akademisi aja? Ya Pak? kita kerjasama dengan akademisi. Misalnya untuk Raperda A, ya biasanya bagian fasilas itu faslek namanya. Bekerja sama dengan akademisi. Kalau itu memang usulan DPRD, kita silakan Anda sebagai akademisi tolong naskah akademik untuk Raperda ini. Nah itulah nanti kalau dari akademik itu sampai misalnya sudah oke, kita sandingkan dulu dengan hukum, namanya harmonisasi dulu. Jadi kalau ada klausul misalnya ini harusnya tadinya pasal 3, ini pasal 4 aja. Itu namanya harmonisasi. Begitu ya, diharmonisasi supaya nanti dalam bab-babnya ini tidak rancu dibacanya. Mungkin di naskah akademik yang baca pasal 3 itu di pasal 4. Gitu ya. Mungkin teori akademisinya. Tetapi teori hukumnya ini tuh harus pasal 3 dulu baru pasal 4. Terus klausul-klausulnya dibaca. Oh ini tidak perlu coret karena ini sudah termaktub di dalam ini, biasa begitu. Terutama di kaidah umum misalnya apa yang dimaksud tuh namanya pasal umumnya itu ini yang dimaksud ini apa itu semua. Nanti kan itu merujuk pada pasal 1. Bab 1 ayat 1 gitu ya, bab 2 terus semua sampai di situ namanya sedang diharmonisasi. Kalau sudah ada kesepakatan, oke, ini kita jalan, baru kita sampaikan kepada rapat itu. Nah, gitu. Jadi emang benar-benar nggak asal ya, Bo. Nggak boleh kayak tidak seperti kita ngegoreng bakwan gitu begitu kita udak-udak gitu ya. Misalnya dinasnya lagi gabut, kepikir, oh kita bikin peraturan ini aja kali ya, ngajuin ke dewan, nggak gitu juga ya. Begitu lah. Kalau nggak ada di dalam prolegdanya kita nggak boleh lah. Walaupun sebenarnya itu kita bisa ini, tapi paling tidak kan ada garisnya dulu. Yang ada itu nanti argumentasinya kan jelas. Kecuali hal-hal yang sifatnya turunan langsung, mandatori langsung dari akibat putusan undang-undang, ya kan? Begitu tuh. Bagi contoh misalnya, ini bukan mandatori. Tapi begitu undang-undang pondok pesantren putuskan, kan ada turunannya. Ya betul. Maka kita kan menginisiasi sebagai anggota DPRD, fasilitasi pondok pesantren, dikaji dulu sama ahli akademisnya Pak Yanu, gitu ya. Kadang berdebat dengan saya gitu. Kan begitu, terjadi perdebatan juga tuh ya dalam masih begini. Oh ya, Zat. Ya begitu kan harus kan kita ada yang tahu lokal. Iya benar. Itu misalnya. Karena tidak misalnya di naskah akademik kan tidak boleh menyebut seseorang, tapi ada nama seseorang kan nggak bisa lah. Ya masalah namanya diskusi. Dia juga alhamdulillah menerima dan ya setelah itu ya kita itu begitu Mas Bro begitu. Bukan kayak kita bikin pisang goreng dipotong-potong diudak-udak sama terigu sama ini kayak begitulah. Kita nggak boleh biayanya juga mahal. Nggak boleh, makanya nggak sembarangan asal, kita nggak asal gitu. Dalam implikasinya mungkin tidak itu kan bukan salah DPRD juga membutuh, udah itu loh. Ya. Kalau eksekusi mah ada di eksekutif lah. Kalau udah pelaksananya namanya juga eksekutif, dia mengeksekusi. Jadi bagian hukum, bagian yang harus setelah diundangkan ya harus dijalankan dong. Melalui OPD terkait dia. Kayak kawasan tanpa rokok sebenarnya kan tidak asli wali kota saja. Kan dibagi-bagi. Benar. Yang dinas olahraga, kira-kira gitu. Yang pendidikan, yang PUP semua dinasnya kan terlibat, termasuk juga sekwan. Begitu. Gitu kan? Jadi gitu ya. Kadang-kadang netizen itu suka, wah pemerintah bikin peraturan asal. Nggak asal. Iya memang ya. Cuman emang berat dijalaninnya. Ketika kawasan tanpa rokok itu dibuat kan banyak juga cipiran sih. Ya biasa itu.
namanya masyarakat. Sebenarnya kalau kita mau jujur, ya mestinya ya begitu. Merokok ya merokok kesukaannya. Lazim buang di tempatnya atau merokok di sembarang, mentang-mentang perokok. Ada aturan. Itu doang sebenarnya pemerintah itu. Bukan melarang. Bukan melarang sebenarnya, jangan ngerokok, enggak juga, hanya mengatur aja ya. Namanya kawasan tanpa merokok, tapi kawasan itu bicaranya tempat. Di tempat ini misalnya ruangan ini tampang rokok, bukan pengen ngerokok, Bayu bisa pengen ngerokok, silakan kamu di luar dulu. Iya, di luar kawasan yang dilarang itu. Yang ditentukan itu, begitu. Ya, oke. Nah, selain lagi nyelesain 3 raperda akhir-akhir begini, lagi sibuk apa lagi nih? Ya sibuk, kita anggota dewan, orang parpol, ya jujur saja kita sedang sibuk pemilihan wali kota dan gubernur. Ya gitu. Pasti setiap, tidak saja di Cilegon, saya kira di seluruh provinsi Banten termasuk di Indonesia yang namanya orang parpol itu, setelah kita beres alhamdulillah presiden menang, ya tinggal kita mengusung gubernur dan wali kota. Karena Cilegon bukan kabupaten, wali kota dan gubernur Banten. Saya kira begitu, Pak Bayu. Oh iya, justru tadi ya malah di akhir ini malah makin padatnya ada tugas-tugas politik juga ya. Selain kan tetap nih melayani aspirasi masyarakat tetap berjalan itu Mas, sudah sehari-hari lah. Legislasi lagi di ini juga sekarang lagi bikin peraturan daerah. Berarti tambah itu juga. Ya saya kira nggak santai-santai amat berarti ini sekarang ya. Iya. Sebenarnya kita ini udah terbiasa. Oh, udah terbiasa. Karena kita sudah terbiasa. Kan orang di parpol pasti resikonya itu ya melayani masyarakat sudah pasti. Kalau musim kawinan kayak saya ini ya jujur aja. Kalau ada waktu itu kan pasti suruh pidato kemana-mana. Kalau yang nyuruh. Belum suruh ngaji kalau suruh ngaji. Belum di masyarakat. Belum misalnya melayani masyarakat yang datang misalnya mau pas sekolah di mana, bagaimana. Ya saya kira itu suatu kewajaran sebagai wakil rakyat, namanya juga wakil rakyat, wakil. Kalau kita mau jujur kita tuh apa sebenarnya? Ya namanya wakil beliau itu. Ya kalau misalnya suruh pidato menyerahkan, masa nggak mau saya kalau ada waktunya. Dia udah jelas milih saya, kalau tidak milih itu dia perlu nggak? Waduh bahaya, kita tidak bisa begitu. Di samping juga kita tugas-tugas perdewanan dan yang terpenting tugas-tugas dari pimpinan kita di partai. Jadi semua itu ya kita sudah bagian daripada kehidupan. Kita jalannya dengan sukaria, senang, enjoy, ya melayani masyarakat ya tiap hari, menemui masyarakat tiap hari. Tugas-tugas di DPR sisa pengabdian ya tiap hari. Ya pokoknya kita laksanakan dengan enjoy supaya badannya sehat. Kalau dengan misalnya kita merasa terbebani, nanti sakit. Gitu ya. Karena ini tugas penting semua, tugas partai, karena kita orang partai ya harus kita laksanakan dengan riang gembira bahwa ini tugas mulia sebagai sebuah kader partai politik. Begitu Pak Bayu. Itulah yang saya tanamkan. Berarti saya mengenjoy aja. Tugas dilaksanakan dengan baik, perintah dilaksanakan dengan baik, perintah melayani masyarakat, kewajiban kita sebagai yang dipilih oleh masyarakat, duduk di DPR dipilih oleh masyarakat, dijalani. Saya kira ya begitu tiap hari. Pak Bayu gitulah. Baik, sahabat podcast Radar Banten, nggak kerasa ya ngobrol sama Pak Ustadz yang satu ini itu. Udah setengah jam kita lewat ini. Ya jadi tadi kembali lagi ke awal opening saya tadi menjelaskan bahwa siapa beliau itu. Pengaruh ya kalau kita ngobrol sama tukang ngaji sama tukang ceramah ya. Jadi setengah jam itu nggak berasa. Baik Pak Haji, karena memang perjumpaan kita dibatasi oleh waktu, kita juga nggak bisa ngobrol semau kita. Kayaknya kalau semau kita ini kamera jebol semua ini Pak Haji. Baik. Ya, saya paham. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Sudah mau juga hadir di podcastnya Radar Banten. Baik sobat podcast Radar Banten ya. Berikut perbincangan kita dengan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Pak Haji Hasbi Sidik. Tetap terus tonton podcast Radar Banten karena selain dengan Pak Haji akan ada narasumber-narasumber lain juga yang sangat menarik dan enak untuk disimak. Saya sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.